Bapak Ibu yang hormati, mohon perhatiannya sejenak karena acara pengibasan budaya positif dari kegiatan CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung akan segera dimulai. Sebelum kegiatan dimulai, kemudian kita aturkan Pangapunten Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu staf pimpinan, kemudian Bapak Ibu peserta pengibasan yang pada kesempatan ini sudah meluangkan waktunya dan juga mendukung program kegiatan ini. Sebelum kegiatan inti kita mulai, pertama-tama saya akan informasikan untuk lanjutan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan yang terakhir adalah kegiatan pengibasan dari masing-masing calon guru penggerak yang diawali oleh yang pertama adalah Miss Eni, yang kedua itu dari Miss Oma, dan yang ketiga yang sendiri. Karena mengingat acara pembukaan sudah kita lalui bersama, selanjutnya acara kita yang kedua adalah sambutan dari pada Bapak Kepala Sekolah. Untuk kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang saya hormati rekan-rekan staf pimpinan, yang juga saya hormati Bapak Ibu CGP, begitu pula Bapak Ibu yang diberikan pengibasan budaya positif pada hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat Beliau kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan acara ini pada hari yang baik ini, dan kita harapkan nanti juga mendapatkan hasil yang baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, begitu pula Bapak Ibu CGP yang juga saya hormati. Nah, terkait dengan apa yang sudah dilakukan dari teman-teman CGP dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dalam pengisian LMS, salah satunya terkait dengan budaya positif antar sekolah, maka pada hari ini Bapak dan Ibu itu akan diberikan pengibasan. Nah, dia harapkan nanti pada saat pelaksanaan pengibasan dari teman-teman CGP, dia harapkan kepada Bapak Ibu guru nanti mengamati, menyimak, kemudian memahami dengan baik. Jika nanti ada hal yang perlu ditanyakan, itu silahkan ditanyakan. Mungkin ruang akan diberikan kepada dari rekan-rekan guru penggerak untuk berkolaborasi, untuk bertanya, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua nanti, hal-hal apa yang terkait dengan biopolitik yang beliau dapatkan pada saat pengisian LSM itu bisa diimbas kepada Bapak dan Ibu, sehingga Bapak Ibu betul-betul juga memahami terkait dengan budaya positif dan sekolah. Dan begitu pula diharapkan nanti kepada Bapak Ibu semuanya yang bersepakat hadir pada hari ini untuk mengimbas kepada anak-anak, sehingga warga sekolah kita semuanya bisa berbudaya positif dalam baik pelaksanaan proses belajar mengajar sekolah maupun budaya positif itu nanti akan bisa diterapkan di lingkungan keluarganya ataupun di masyarakat. Nah, sehingga dengan demikian Bapak dan Ibu yang harapkan nanti betul-betul menyimak dengan baik, sehingga apa yang sudah didapat dari teman-teman CGP kemudian diketularkan kepada Bapak dan Ibu, dan Bapak Ibu juga nanti betul-betul melaksanakan budaya positif di sekolah, dan begitu Bapak Ibu nanti mengetularkan kepada anak-anak, sehingga saya sampaikan tadi apa yang menjadi harapan dari kita semua, dari pemerintah. Nah, sehingga itu betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik, khususnya di sekolah kita, kemudian pada umumnya di sekolah di seluruh Indonesia. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.
selamat berdesiminasi, selamat mengibas kepada teman-teman GIP, begitu pula Bapak dan Ibu, semoga selalu sehat dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Yang akhir dengan permasalahan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahiya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikian tadi kegiatan sambutan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan kami dari CGP mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya. Kemudian tanpa Bapak Ibu kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan efektif. Demikian Bapak Ibu acara pembukaan kita pada pagi hari ini, dan selanjutnya kita akan lakukan kegiatan sesi desiminasi. Untuk itu Miss Heni atau kamera Miss Heni yang melakukan desiminasi silakan mempersiapkan diri, dan Bapak Ibu sambil menunggu persiapan silakan Bapak Ibu menikmati kudapan yang telah disediakan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan untuk pembukaan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk itu kami aturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Gitu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu. Terima kasih yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Biang Semal yang telah hadir dalam pengimbasan budaya positif Tiang. Demikian juga dengan Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri dalam rangka pengimbasan budaya positif, dalam rangka pemenuhan tugas dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu, dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Baik Bapak Ibu, bisa dilihat di layar foto siapakah beliau, sudah ada namanya kan? Bapak Ibu ingat kalau tidak yang sematkan namanya? Baik, menurut Ki Hajar Dewantara, jadi pendidikan itu bertujuan untuk mencapai mewujudkan pendidikan yang mewujudkan peserta didik yang mencapai keselamatan, kebahagiaan dirinya sendiri maupun di masyarakat. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Ki Hajar Dewantara menyampaikan pendapat tersebut untuk bisa kita jalankan dalam pendidikan kita di Indonesia. Kayaknya Bapak Ibu kali ini tegang-tegang semua, kita relax saja. Saya berdiri di depan hanya memberikan pengimbasan, bukan berarti menggurui ya. Kita sama-sama belajar di sini agar bisa menjadi guru yang kita diidam-idamkan oleh siswa. Baik, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri dulu ya sebelum berlanjut untuk materi saya. Silakan hari ini, pagi ini biar kita bisa belajar untuk mengerjakan tangan, kaki. Jadi kita maju menurut cantik. Jadi kita coba ketika saya bilang Bapak Ibu silakan maju, Bapak maju bersama. Bapak Ibu maju bersama, menghentakkan kakinya maju. Kalau saya bilang mundur, mundur. Itu aja. Nanti kalau ada gerakan yang salah, jadi Bapak Ibu maju sebagai pemimpin pasukan. Oke? Siap, Bapak Ibu? Oke, kita mulai. Maju. Mundur. Maju, maju. Mundur, mundur. Nah, sekarang lawannya ya, kebalikannya. Kalau saya bilang maju, Bapak Ibu mundur. Kalau saya bilang mundur, Bapak Ibu harus maju. Maju.
Jadi hari ini ruang lingkup yang mau kita bicarakan ada 8 buah, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian tentang keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang akan mencoba memaparkan salah satu dari yang pertama. Menurut Bapak Ibu, apa sih pengertian disiplin? Pemikiran Bapak Ibu, apa itu disiplin? Apa itu? Mematuhi aturan. Oke, dari Bu Tirta, mematuhi aturan. Jadi dari yang saya pelajari di modul 1.4, jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplina, yang artinya ternyata disiplin artinya adalah belajar. Jadi di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungannya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kalau mau disiplin, kata-kata kita dipaksa kan, nggak nyaman rasanya. Kamu harus disiplin, dengan disiplin pasti merupakan suatu paksaan. Kemudian bukan dengan adanya kita dihargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, itu rata-rata yang biasanya kita pahami tentang disiplin pada umumnya. Nah, dalam disiplin kita mengenal untuk di sekolah itu apa itu budaya positif. Jadi budaya positif apa sih? Apakah kita sudah menjalankan budaya positif di sekolah? Menurut Bapak Ibu, apa sih budaya positif yang kita sudah sampaikan, apa yang kita sudah lakukan di sekolah tentang terhadap anak-anak, terhadap rekan sejawat? Apakah sudah melaksanakan budaya positif? Contohnya budaya positif apa ya Bapak Ibu? Memberi salam, oke, budaya positif yang bagus, memberi salam. Nah, itulah salah satu yang mau saya gerakkan Bu Eka. Jadi dari visi kemarin, visi yang saya sampaikan bahwa kita mau menghasilkan peserta didik yang berbudi pekerti luhur. Jadi kita ingin mau mengembangkan lebih tentang budaya positif tersebut. Baik, saya melanjutkan kepada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan utama yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi orang tersebut dalam dirinya sendiri. Jadi contoh nilai kebajikan bisa kita temukan dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ingat apa aja profil pelajar Pancasila? Ya, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, oke, mandiri, kreatif. Baik, Bapak Ibu semua ternyata sudah ingat dan hafal sekali tentang profil pelajar Pancasila. Baik, dalam budaya positif kita juga mengenal keyakinan. Ada yang kita sudah tahu adalah peraturan. Nah, apa sih bedanya keyakinan dan peraturan? Mana sih enaknya, peraturan atau keyakinan menurut Bapak Ibu? Yang sering kita dengar kan peraturan ya, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, itu bedanya dari keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan itu dari rasa kepercayaan. Kita sama-sama membentuk keyakinan tersebut tanpa paksaan. Itu keyakinan. Kemudian kalau peraturan itu berupa tatanan yang sudah harus, memang adanya memang begitu. Ada aturan yang harus kita taati, mungkin belakangnya itu ada punishment atau hukumannya. Jadi keyakinan itu mengacu dari dalam individu tersebut. Jadi keyakinan itu harus dibentuk dari dalam diri anak. Dalam diri kita juga sebagai seorang guru harus bisa membentuk keyakinan tersebut. Jadi kalau di sekolah misalnya contoh keyakinan yang bisa kita buat sih keyakinan kelas ya, jangan peraturan kelas. Kalau peraturan biasanya itu hanya
membuat peserta didik kita tertekan. Mereka harus mematuhi aturan-aturan yang sudah kita buat, kemudian harus konsekuensinya, punishment atau hukumannya itu harus mereka dapatkan. Sedangkan keyakinan itu dibuat bersama-sama bersama peserta didik dengan keadaan sadar dan keyakinan bersama. Itu yang mau kita galakkan lagi supaya peserta didik kita yakin untuk melaksanakan keyakinan kelasnya. Kemudian di sini Bapak Ibu saya punya sebuah kasus, mungkin Bapak Ibu bisa membacanya. Ibu Anas guru kelas 5 SD mendapatkan masalah murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Ini anak-anak SD. Dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di kelas. Tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Ana sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktunya cukup lama. Akhirnya Bu Ana berpikir cepat, mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya yang akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Ana akan mengiming-iminginya. Kemudian siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi akan dikasih stiker bintang. Sebagian besar murid-muridnya itu menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Ana selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Ana sakit. Nah, terpaksa Bu Ana digantikan oleh Pak Heru ini. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan untuk masuk kelas. Nah, apa yang terjadi? Mengapa? Apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Ada yang kira-kira mau berpendapat? Apa yang kira-kira terjadi? Pak Heri, siapa duluan? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada saya. Nah, dalam kasus seperti ini yang terjadi adalah bagaimana siswa itu dia melakukan tindakan positifnya agar mendapatkan suatu reward atau penghargaan dari Bu Anas. Seandainya ada kasus Bu Anas ini mengalami yang namanya contoh seperti sakit, berarti tindakan yang dilakukan oleh siswa jadi aturan positifnya tidak berlaku lagi. Jadi tujuan siswa tersebut yang agar mendapatkan yang namanya penghargaan seperti ini. Terima kasih. Waktu yang diberikan kepada saya sama seperti jawaban Pak Heri. Karena terus murid itu sampai kasih penghargaan ya, jadi artinya jadi malas, tidak mau menuruti aturan guru yang lainnya. Lebih baik murid itu jangan kasih penghargaan, biar murid itu menjadi lebih bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri dan Bu Rizka. Jadi berarti dengan pendapat kejadian seperti ini tidak ideal kan kita memberikan reward kepada siswa? Tidak, kan tidak setuju untuk memberikan reward ya, supaya tidak terjadi hal yang seperti ini. Jadi itu pentingnya kita menumbuhkan keyakinan dari siswa bagaimana dia harus bahwa berdiri di depan kelas untuk antri itu adalah suatu keyakinan kelas, jangan dibuat peraturan lagi. Jadi di sini kita mau membuat peserta didik yang memang aware, memang yakin bahwa itu adalah berbaris di depan kelas secara rapi adalah suatu keyakinan bersama, sadar, tidak membuat kegaduhan. Baik, terima kasih. Nah, inilah yang mendasari apa yang terjadi sebelumnya. 3 jenis motivasi disampaikan bahwa ada 3 hal yang membuat kita untuk melakukan sesuatu. Motivasinya ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian menghargai nilai dan kebajikan diri sendiri.
Jadi bisa kita simpulkan di sini adalah tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi bagaimana caranya menumbuhkan motivasi diri mereka, bahwa mereka adalah benar-benar murid yang menghargai dirinya dan mereka mempercayai nilai-nilai yang betul mereka percayai. Nah, berikutnya adalah bagaimana sih cara kita menerapkan disiplin positif. Ada 3 yang disampaikan di sini. Cara menyampaikan disiplin positif, yang pertama adalah hukuman, kedua adalah konsekuensi, sanksi, yang ketiga adalah restitusi. Nah, di antara yang ketiga ini, yang mana Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan? Apa yang mana? Hukuman. Sama saya juga seperti itu. Saya sering menghukum juga. Baik, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Jadi murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Pernah nggak kita melakukannya? Pasti pernah. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Pasti pernah. Kemudian ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah melakukannya? Tidak? Baik. Tidak, Pak, belum pernah melakukannya. Bagus, tidak, Pak. Tidak seperti saya. Baik, hukuman. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Jadi kalau nggak berlaku secara umum, nggak sesuai, dapat hukuman. Kemudian konsekuensi, jadi akibat atau dampak dari suatu perbuatan. Konsekuensi mengutamakan komunikasi dengan anak mengenai pilihan dan tanggung jawabnya atas perilaku mereka. Nah, yang terakhir, restitusi. Pernah nggak merestitusi? Pernah nggak kira-kira kita merestitusi? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi teori ini disampaikan oleh Gosen pada tahun 1996. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Bapak Ibu datang ke sini pagi-pagi jam 7.30, kemarin saya membuat pengumuman harus hadir di sini. Tujuannya apa, Bapak Ibu? Tujuannya apa? Untuk disiplin. Di samping itu tujuannya apa? Untuk mensukseskan pengibasan budaya positif kami. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya materi yang saya sampaikan adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di modul yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Kita perlu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada yang love and belonging, merasa diterima, merasa dicintai, dibutuhkan. Kemudian kebebasan, nggak lagi terbelenggu oleh penjajahan, ya, bebas, freedom. Kemudian kesenangan, fun. Nah itu kita perlu sekali biar nggak stres, ya. Terhindar dari stres kita harus happy, bahagia. Kemudian ada yang namanya penguasaan dan power. Nah setelah itu kita akan menyampaikan tentang 5 posisi kontrol dalam restitusi. Nah, dalam posisi kontrol ini ada yang namanya penghukum, ada yang namanya pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau atau monitor, dan manajer. Mungkin Bapak Ibu masih kebingungan apa sih posisi kontrol di sini? Apakah
saya berada dalam posisi kontrol yang mana, atau mungkin sudah bisa menerka diri sendiri saya berada di mana. Baik Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu menonton penggalan video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosem dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini butir kamu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu salah ya, ini susah ya. Kalau kamu terlambat, nanti ibu yang datang dari kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima Baik, terima kasih Bapak Ibu setelah menyaksikan video barusan tentang 5 posisi kontrol. Jadi yang mana yang paling menarik dan yang mana sering Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu sebagai siapa di sana? Bu Japa mungkin sebagai siapa biasanya Bu Japa? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Biasanya saya sering menjadi pemandu, makanya sering ya melengkap. Bu Japa menyampaikan bahwa posisi kontrolnya sebagai teman. Nah, memang benar posisi kontrol sebagai seorang teman. Peserta didik kita memang sering melunjak ya. Awal-awalnya mereka taat dan patuh pada kita, tapi akhirnya berujung masalah bagi kita. Jadi setelah pemaparan kelima video tersebut, sejatinya, selayaknya kita berada pada posisi manajer. Kapan kita memulainya Bapak Ibu? Bisa kita memulainya? Hari ini? Terus terang saya masih berusaha untuk memulainya. Ketika ketemu dengan salah satu peserta didik, contohnya Go bagus, sudah tidak masuk berkali-kali, bagaimana cara saya untuk mengatur diri untuk menjadi posisi manajer, bukan penghukum dan pemantau. Jadi saya yakini Bapak Ibu pasti akan bisa melaksanakan budaya positif ini sedikit demi sedikit, berkesinambungan. Kita tidak bisa merubah diri kita seketika, bukan? Jadi dalam proses pembelajaran budaya positif ini, saya dan rekan-rekan CGP lain masih harus banyak belajar untuk bisa menjadi posisi kontrol seorang manajer. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang
menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Next saja langsung. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, setelah menyaksikan video tadi, apakah ada dari Bapak Ibu yang sudah melakukan seperti di video tersebut, lemah lembut mengatasi masalah siswa? Adakah mungkin kita sudah pernah melaksanakannya? Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada hari ini berbagi budaya positif tentang posisi manajerial, tapi sampai saat ini masih sering lupa
memposisikan diri untuk berada dalam posisi manajerial. Kalau tipenya saya lebih sering membuat rasa bersalah itu muncul, karena kalau dia sudah merasa dirinya bersalah, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Itu menurut prinsip saya. Karena walaupun kita hukum, tapi kalau dia tidak sadar dengan kesalahannya, itu tidak akan mampu mengembalikan budaya positif dalam diri siswa. Makanya posisi kontrol yang saya miliki itu adalah membuat siswa merasa bersalah tanpa dilanjutkan untuk mencari solusi yang lebih baik gitu. Untuk itu masih sering terulang lagi untuk posisi membuat rasa bersalah, walaupun sudah mencoba berlatih terus menerus untuk memanajerial siswa supaya mau sadar dengan kesalahan, kemudian bisa menemukan solusi apa untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Demikian. Terima kasih Bu Tirta atas sharingnya. Benar sekali, saya juga sebagai guru juga belum berada di posisi manajerial. Saya lebih ke posisi pemantau dan pembuat rasa bersalah kayaknya. Rasa bersalah itu saya buat supaya seperti tadi Bu Tirta sampaikan, saya ingin anak itu sadar sendiri. Tapi sejatinya ternyata itu tidak elegan, tidak pantas kita lakukan. Jadi yang seperti saya pelajari di disiplin positif, kita selayaknya berada pada posisi manajer. Manajer bisa mengatur diri, melatih kesabaran, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada pada peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, menurut standar nasional pendidikan Indonesia, jadi suasana belajar yang sejatinya harus kita ciptakan di kelas, di sekolah. Jadi suasana belajar yang positif itu adalah suasana belajar yang interaktif, suasana belajar yang inspiratif, suasana belajar yang menyenangkan, kemudian suasana belajar yang menantang. Jadi kita juga harus memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Sudahkah kita seperti itu Bapak Ibu? Sudah beberapa. Sekarang semua kita memperbaiki diri, bisa menjadi membangun, menciptakan kelas yang kita impikan seperti yang sudah disampaikan pada standar nasional pendidikan Indonesia. Jadi saya beberapa minggu yang lalu setelah melaksanakan pendidikan guru penggerak ini baru berusaha ya Bapak Ibu, baru berusaha penerapan budaya positif di pembelajaran di kelas 8. Jadi pertama-tama saya berkoordinasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga dengan rekan-rekan guru semua. Tentunya apa yang kita laksanakan dalam budaya positif harus didukung oleh Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu, kemudian dengan rekan sejawat. Nah, ini beberapa pertemuan saya untuk mendiskusikan tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif yang rencananya kita galakkan adalah mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, serta mampu berkolaborasi. Mudah-mudahan kita bisa wujudkan bersama dengan program yang sudah pernah dilakukan sebelumnya di sekolah. Kita galakkan lagi pas COVID-19 itu hilang, bagaimana program Tegur Sapa dan Salam itu hilang. Jadi kita mencoba untuk menggalakkan itu kembali supaya anak-anak terbiasa dulu memberikan senyumlah dulu, bertegur sapa dan salam. Jadi beberapa kegiatan yang saya rangkum bagaimana menerapkan budaya positif di kelas. Jadi tentunya yang pertama harus berakhlak mulia. Ada beberapa dokumentasi yang diambil dari kegiatan di kelas. Jadi anak-anak kita ajak untuk ikut bisa mandiri dan berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Baik,
budaya positif yang diterapkan di kelasnya. Bu Eka, waktu dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Ini saya sebetulnya masih belajar juga, cuman yang ini sudah sering saya terapkan di kelas, anak-anak suka. Tadi kan di awal Pak Buku membagikan linknya di WA. Ya, kalau saya biasanya di kuisis saya bikinkan kelas dulu ke siswanya, setelah itu baru dia bagikan link. Jadi kelas yang mana yang main game itu saja berarti yang menggunakan link itu. Niki, yang pertama yang akan buatkan kelasnya kelas. Setelah itu buat kelas. Buat kelas. Ya, kayak classroom. Ya, udah gitu di sini bikin kelasnya apa? Ya, bikin kelasnya apa? Udah itu selesai kan? Di warnanya. Caranya membagikan soal ulangan yang ada di kuisis itu tinggal klik ini kelasnya, namanya. Setelah itu kuis publiknya mau cari di mana soalnya, biasanya kan di perpustakaanku gitu ya, perpustakaan. Terus mainkan. Mau langsung apa dipimpin guru? Biasanya kalau langsung semua soal langsung dilihat sama siswa. Kalau dipimpin guru satu persatu. Selesai nomor 1, terus guru men-share lagi soal nomor 2. Selesai nomor 2, guru men-share lagi soal nomor 3. Jadi Bu Eka, kalau misalnya itu tuh berarti kita harus nungguin murid dong? Ya, itu. Tapi ada temanya. Nah, betul. Biasanya murid tuh enggak sampai habis waktunya udah selesai. Kalau kebanyakan nunggu, bisa nunggu. Nah, terus mau tulis langsung di sini pilih kelasnya. Nih kelasnya. Oh ya, praktis dan jadi nggak usah bagi lagi ke grup. Nah, di membuat kelas itu yang membagikan link grup kelasnya. Jadi makanya sebentar. Buatin kelas yang teman-teman di sini deh. Oh ya, buat kelas dulu ya. Aku lapar jadi aku duluan ya teman-teman. ya sambil aja. Saya sambil. Ya makan es semua. Ya buah-buahnya aja. Oh iya, dia banyak banget tantangannya. Buat kelas apa judulnya? Kelas pembebasan. Pengimbasan apa tak? Pengimbasan ya hanya apa kan? Nah, di sini yang mereka harus bergabung dulu di kelasnya. Ya, yang di sini yang membuat kelas ini yang mereka harus bergabung dulu di kelas. Tapi dengan link itu. Dengan link ya. Jadi gabungnya dengan link kelas, bukan link soal. Bukan link soal. Oh ini kan link kelas. dulu. Link kelas dibagikan sama saya. Mana ini ya Pak? Nggak ada WA ya di sini. Kalian. Lagi ini aku sudah share soalnya. Berikutnya jawaban mau deh. Langsung tinggal kalian di sana gabung. Ya, langsung Ada gabung aja. Ya, itu lah gabung langsung. Foto bareng. Ya,
Bisa enggak? Bapak kalau hah? Saya main pembukaan kaget. Bapak. Bisa enggak itu? Ya, akan disatu. Hah? Enggak. Gabung tapi bisa gabung. Gabung kerja bisa. Gabung kerja dah. Gabung kerja. Dia minta kali kasih dia kodok. Kayak Pak Putu tadi itu sih dia nangkap. Seharusnya lagi bentar dulu. Yoga makanan. Sebentar. Oh, saya belum beli lanjutan. Bapak mau jajan lagi ambil jajannya. Sudah belum? Ini lagi yang Lanjutan. Bante kan. Lanjut. Kok dia udah mulai tenang. yang penting ada bos-bos saja menampilkan. Nah, ini Devi masuk, Ida ayo, Mama masuk. Semakin banyak bergerak, Iya. semakin Sendiri dia Nah, langsung tanpa ini langsung kelihatan dia gabung ke game. Gabung ke game nih. Gabung dengan game. Udah seru tuh. Udah berdua aja ya. Berdua aja ya. Aku masih berani tamar semar. Nggak bisa tak, kamu nggak bisa masuk sudah kunci. Ah, kasihan deh. Mulai. Oh bisa? Coba tak. baru Devi, Devi aja. Oh iya. Oh jadi kaget. Apa sebelum tadi ya? Oh iya deh. Hidayah bertiga ya. Hidayah. Mulai ya. Gimana caranya kunci grupnya tuh tadi? Itu di grup di kelas itu. Pokoknya dibagi dua kan sama dia. Kamu mau aduk semuanya? Nah, jangan jawab game apa. Udah kan kesimpangan akan kewajiban. Benar kok Devi. Aku Nyari podiumnya di hasil. Terus aja kamu jawab terus. Tapi sebenarnya hanya pedagang, mau nur Oh, pedagang. jawabannya pedagang. Mau nur pedagang. Ada yang bilang ada. Tadi dulu. Ya, ini podiumnya ya. Oh, foto kamu deh. Ini yang benar. Punya dua aja. Tiga aja, empat aja. Aku nggak jauh dalam ke orang internet. Sebenarnya pedagang mau nur. Ya. Ya. Oke, buka. Yo, aku punya satu lagi, kamu namanya. Dek, Dewi minta nasi fotoin Dek. Nasi bungkus kok ditaruh lagi om. Oh, benar ya lagi. Kamu Dalam di Pak. Jauh dalam. Jangan. Pedagang mau nur. Jangan. Yuk, bersinar. Nih, saya mau kasih kue kan. Oh, enak. Saya stop kan. yang
Orang apa no? Orang apa deh? Orang ketemu 37. Oke, terima kasih Bu Eka atas sesi berbaginya. Nanti ada ini lagi 2 sesi di online. Presentasi. Baik Bu Eka, terima kasih atas sesi berbaginya. Boleh kembali ke Pak Ibu, terima Ya, kasih. terima kasih bisa saya keluarkan supaya tidak dimonitor sama Pak. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang salah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa sama-sama menerapkan disiplin positif dan budaya positif ini di sekolah kita yang tercinta. Jadi saya tutup dengan pramusanti.